Sekarang kita akan masuk dalam pertemuan kelima, mata kuliah agama dan masyarakat. Topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai kebangkitan fundamentalisme agama dalam kekristenan. Harap semua mahasiswa mengikuti materi pada saat ini. Tidaklah dapat disangkal bahwa perkembangan dari ulah manusia pada akhirnya membawa manusia itu sendiri ke dalam situasi kebimbangan dalam dirinya. Dalam upaya pencarian diri dan kebenaran, manusia telah merebak misteri-misteri kehidupan yang menempatkan manusia dalam situasi yang dilematis. Di satu pihak, manusia semakin sadar akan kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga semakin mempunyai rasa percaya diri yang sangat besar dalam diri manusia. Hal ini terutama nampak pada fundamentalisme rasional. Di pihak lain, manusia juga semakin sadar akan adanya ketidakberdayaan kemampuan diri manusia. Karena berbagai kemajuan yang dicapai manusia pada akhirnya menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan adanya perasaan ketergantungan total terhadap kekuatan di luar diri manusia. Hal ini terutama nampak dalam fundamentalisme agama. Dua posisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern yang tidak bisa diingkari. Kedua posisi ini harus dilihat sebagai bertentangan satu terhadap yang lainnya, melainkan dipahami sebagai kecenderungan eksistensi manusia yang memperlengkapi satu terhadap yang lainnya, baik fundamentalisme rasional maupun fundamentalisme agama. Dalam pemahaman yang demikian, keberadaan masing-masing tidaklah harus dimengerti sebagai ancaman, melainkan sebagai pelengkap bagi yang lainnya. Yang menjadi masalah adalah apabila kedua kutub ini masing-masing mengklaim kebenarannya sendiri-sendiri, sehingga akibatnya kedua perspektif ini, fundamentalisme rasional dan fundamentalisme agama, tidak bisa lagi bertemu. Kalau itu terjadi, maka kemanusiaanlah yang akan dirugikan. Sekarang kita masuk dalam fundamentalisme agama, fenomena sosiologis. Kita lihat di sini pada akhir abad ke-20 orang datang dengan ramalan bahwa di era teknologi yang canggih dalam dunia pasca modern, manusia akan menyaksikan kebangkitan agama-agama di era milenium ketiga. Meskipun pemahaman mereka harus dipahami dalam konteks Amerika Serikat, dalam masyarakat Amerika Serikat. Namun sebagian dari suatu proses kehidupan manusia yang telah dipengaruhi oleh teknologi yang canggih ini, mereka berpikir bahwa masyarakat lain yang terdampak teknologi yang canggih perlu mendapat perhatian. Kemajuan teknologi tidaklah sama sekali menghapuskan agama dari kehidupan manusia. Bahkan sebaliknya menegaskan kebutuhan akan adanya agama dalam bentuk spiritualitas baru. Spiritualitas baru akan muncul dalam bentuk gerakan abad baru, New Age Movement, yang semakin memberikan tempat yang tinggi bagi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan yang ilahi. Manusia dinilai berpotensi sama dengan Tuhan. Keyakinan terhadap kemampuan manusia secara individu ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik menunjukkan kepada penolakan yang semakin tegas terhadap agama sebagai institusi. Sudah tentu keyakinan seperti ini tidak lahir begitu saja, melainkan disebabkan oleh adanya individualisme yang semakin kuat. Kalau para pengikut gerakan tersebut diamati dengan sungguh, maka pada umumnya mereka
ini adalah bagian dari masyarakat yang secara ekonomis sudah mapan, sudah berhasil dengan latar belakang pendidikan, karir mereka yang sudah baik. Dalam batas tertentu, kelahiran gerakan keagamaan seperti ini nampaknya berkembang bersamaan berkembangnya dunia modern. Perkembangan modernitas ini tidaklah lepas dari politik ekonomi kapitalisme dengan teknologinya, terutama juga teknologi militer. Kenyataan ini bukanlah kenyataan satu segi saja, yaitu sistem ekonomi, melainkan kenyataan yang saling berhubungan dengan berbagai sistem lainnya seperti sistem hukum, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Secara perkembangannya juga sangat panjang. Jadi kita harus melihat fundamentalisme agama muncul terutama sebagai reaksi terhadap kehidupan kemasyarakatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Karenanya tidaklah salah kalau dikatakan bahwa fenomena fundamentalisme pada dasarnya adalah fenomena sosiologis. Pendekatan yang demikian akan menolong kita untuk menunjukkan fenomena tersebut dalam seluruh tatanan kemasyarakatan. Dalam upaya pemahaman fenomena tersebut, maka interaksi dengan berbagai dimensi realitas sosial akan terjadi. Fundamentalisme agama dalam kasus Amerika. Sekarang kita akan melihat konteks di mana fundamentalisme agama itu tumbuh berkembang. Sebagai suatu gerakan keagamaan, fundamentalisme terutama dalam tradisi kekristenan muncul secara menonjol di Amerika Serikat sekitar tahun 1910 sampai 1915. Tanpa mengecilkan munculnya fundamentalisme di berbagai negara lain dan agama lainnya, uraian berikut dibatasi pada fenomena fundamentalisme di Amerika Serikat, karena dari sanalah pengaruhnya terasa di mana-mana, termasuk di Indonesia. Fundamentalisme itu tidaklah dapat dipahami terlepas dari evangelikalisme. Evangelikalisme terutama menunjuk kepada gerakan keagamaan Protestan yang menekankan 4 hal. Pertama, kekuasaan otoritas dan kebenaran Alkitab. Kedua, keselamatan kekal melalui hidup yang baru, meliputi kepercayaan pribadi terhadap Yesus Kristus dan pekerjaan penebusannya. Ketiga, kehidupan spiritualitas yang baru yang ditandai oleh tindakan bermoral, hidup saleh, dan panggilan untuk melakukan penginjilan. Keempat, mem singkat di sini 4K. 4K artinya kedatangan Kristus yang kedua kali secara fisik. Sekarang kita masih sambung dengan fundamentalisme agama yang terjadi dalam Amerika Serikat. Fundamentalisme muncul dengan cara pengorganisasian diri yang lebih militan. Fundamentalisme memahami bahwa tugas utama mereka sebagai orang Kristen untuk menumpas tanpa kompromi teologi modernis dan kecenderungan tertentu dari kebudayaan yang mulai terkena sekularisasi. Walaupun fundamentalisme muncul terutama di Amerika Serikat, tetapi keterhubungannya terutama dengan Inggris dan Eropa pada umumnya tidak bisa dilepaskan. Kalau dikaji lebih lanjut ajaran-ajarannya terutama tentang otoritas Alkitab dan kepercayaan tentang Kristus akan ditemukan dasarnya dalam ajaran-ajaran reformasi. Pengaruh Puritanisme abad ke-17 ya di Inggris sangat kuat, terutama berhadapan dengan koloni-koloni di Amerika Utara. Walaupun demikian, akar fundamentalisme dapat dilihat dalam gerakan mileniarisme di Amerika
pada tahun 1830 sampai 1840-an. Ketika orang merasa bahwa kedatangan kedua kali Kristus sudah semakin dekat. Gerakan ini tumbuh ketika orang mulai meragukan kelanjutan Amerika. Dimulai dari orang-orang Kristen Protestan karena timbul berbagai persoalan seperti pergolakan kaum buruh, muncul juga ketidakpuasan sosial, dan naiknya imigrasi Katolik. Selain itu, timbulnya pemahaman liberal terhadap Alkitab telah memacu kuatnya fundamentalisme. Akhir abad ke-19 sampai dengan Perang Dunia Pertama menandai terjadinya fundamentalisme dalam dialog intelektual dengan dunia modern. Isu yang paling menonjol dalam era ini adalah mengenai teori evolusi Darwin, sehingga menimbulkan kesan bahwa ilmu pengetahuan dan kekristenan yang biblikal seperti ini dapat memunculkan oposisi satu terhadap yang lainnya. Selain perdebatan tentang cerita penciptaan, masalah terdalam muncul sebagai akibat dari perbedaan tentang realitas dan kebenaran. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan sesuatu yang berubah fungsinya sejalan dengan evolusi kebudayaan manusia. Apabila pemahaman seperti ini diterapkan terhadap Alkitab, maka akibatnya sangat fatal sekali, sehingga Alkitab dilihat hanya sebagai rekaman dari pengalaman keagamaan bangsa Israel. Otoritas mutlak Alkitab dengan demikian dipertanyakan. Kita masih lanjut dengan fundamentalisme agama. Di sini sesudah Perang Dunia Pertama, fundamentalisme memberi perhatian kritis terhadap kebudayaan yang dialami bangsa Amerika, terutama kepada situasi di dalam gereja-gereja Protestan tradisional seperti Baptis dan Presbyterian. Sasarannya diarahkan kepada kaum modernis dalam gereja-gereja tertentu, sekalipun hasilnya sangat kecil. Selain pada gereja-gereja tersebut, perhatian diberikan pula kepada kebudayaan Amerika itu sendiri yang dinilai telah kehilangan dasar Alkitabiah dari peradabannya. Kekhawatiran terbesar dari fundamentalisme adalah kenyataan atau realita pengaruh evolusi terhadap Jerman. Sebagai tempat dari lahirnya reformasi, pengaruh keinginan berkuasa dari filsafat Nietzsche yang dipahami sebagai akibat dari evolusionisme. Evolusi telah menjadikan Jerman sebagai suatu negara yang sangat barbar, yang mencetuskan di sini Perang Dunia Pertama. Kekhawatiran terhadap nasib serupa akan dialami Amerika apabila dasar Alkitabiah bagi peradaban Amerika itu telah lenyap akibat evolusionisme. Karenanya perdebatan yang akan terjadi kreasionisme atau keyakinan bahwa asal-usul dunia sebagaimana yang telah tercantum dalam cerita penciptaan Tuhan melalui kitab Kejadian pasal 1-2 adalah medan perang yang sangat dahsyat dari fundamentalisme dengan kaum modernis yang liberal yang mengajarkan teori evolusionisme biologi di sekolah-sekolah. Di sini pengaruh fundamentalisme akhirnya dapat berkurang. Karena itu kita harus melihat uraian tersebut dari berbagai segi. Fundamentalisme ini dapat dilihat bahwa fundamentalisme sekali lagi adalah fenomena sosiologis. Dia muncul sebagai reaksi terhadap kehidupan sosial yang sedang berubah dengan begitu cepat. Sekalipun dia muncul di berbagai segi kehidupan, fundamentalisme tetap harus dilihat terutama sebagai reaksi.
Dia bukan ada dengan sendirinya. Dia fundamentalisme adalah reaksi keagamaan terhadap perubahan dan perkembangan sosial. Reaksi yang terbesar terutama terhadap keadaan rohani masyarakat yang semakin berubah dari posisi yang pernah diambil manusia sebelumnya. Reaksi keagamaan seperti ini adalah reaksi yang wajar saja. Mengapa demikian? Nah, ini yang akan menjadi muncul pokok kedudukan dan peran agama dalam kehidupan individu dan masyarakat, kehidupan sosial itu sangat penting. Sekarang kita masuk dalam agama sebagai fenomena sosial. Studi tentang agama dari berbagai segi telah berkembang sedemikian rupa sehingga setiap usaha untuk mendefinisikan agama itu selalu mempunyai keterbatasannya sendiri berdasarkan titik tolak yang akan diambil. Karena itu adik-adik mahasiswa, diperoleh suatu definisi agama kalau dikaji dari psikologis, antropologis, politis, teologis, definisi agama itu pasti berbeda. Sekalipun demikian, satu monumen yang sangat besar telah dibangun Emil Durkheim yang sejak itu telah mempengaruhi banyak ahli sosiologi agama untuk memahami apa sih agama itu. Perbedaan yang sangat mendasar yang dilakukan Durkheim adalah melihat agama itu dalam konteks sosial budayanya. Agama dalam pemahaman Durkheim adalah masyarakat itu sendiri. Agama lahir dari masyarakatnya sebagai suatu kesadaran masalah masyarakat. Sebagaimana itu agama disebut sui generis. Artinya agama tidak dapat dikelompokkan dalam satu cabang dari satu pohon ilmu. Ya, karena sui generis ini mengenai agama ini tidak dapat dikelompokkan dalam satu cabang ilmu saja. Misalnya dalam ilmu teologi, tapi juga bisa dikaji dari ilmu tadi dikatakan antropologis, psikologi, politis, termasuk juga teologi. Dan kalau berbicara sui generis ini, ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu yang lain karena bersifat fokusnya bersifat universal, artinya secara umum ya. Dengan demikian, adik-adik mahasiswa, kita pahami bahwa masyarakat yang memiliki dimensi sosial yang berbeda dari masyarakat yang lainnya itu membuat agama dalam arti membentuk suatu perbedaan pengertian satu dengan yang lainnya. Secara universal, agama sebagai bagian dari melayani dan membentuk kesadaran secara universal dari setiap individu. Berdasarkan uraian Robert Bellah tentang evolusi agama, kebebasan individu semakin berkembang dan jurang antara kondisi akhir dari keberadaan manusia dengan manusia lebih kompleks, lebih terbuka dan cenderung berubah dan berkembang. Sekalipun demikian, realita ini tetap menunjuk pada realita bahwa situasi apapun, manusia akan tetap mencari kaitan yang berkaitan dengan simbolik, dengan keberadaan dari manusia itu sendiri. Masing-masing
manusia mencari cara melihat, memahami, memaknai simbol-simbol. Apa yang hendak dikatakan lewat analisis evolusi seperti ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada realita bahwa manusia akan tetap beragama dan keberadaannya sendiri masing-masing dalam perkembangan masyarakatnya sendiri-sendiri. Agama dalam pemahaman seperti ini menjadi sebuah produk dari zamannya. Karena itu ada kesulitan besar untuk mengukur keberagaman manusia pada zaman tertentu berdasarkan ukuran keberagaman manusia dari zaman yang lainnya. Demikian pula halnya dengan fundamentalisme agama. Di sini dibutuhkan dialog yang sehat agar aksi dan refleksi dari semua pihak yang merumuskan bersama apa yang terbaik bagi kehidupan manusia, supaya manusia bisa menghidupkan hidup. Manusia bisa memahami bahwa kehidupan bersama ini untuk menghidupkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah pada tahap ini agama tidaklah bisa dipahami dan dihidupi hanya oleh para teolog saja, melainkan juga bersama berbagai pihak lainnya seperti ilmuwan, ekonom, politis, teknolog, dan sebagainya. Karena hidup ini adalah hidup bersama. Di dalam kehidupan bersama itulah kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Barangkali masalah yang bisa timbul dari pendekatan seperti ini adalah bahwa kaum agamawan akan menemui kesulitan apabila berjumpa dalam dialog dengan kelompok yang tidak mempercayai adanya Tuhan yang sedang berfirman atau mewahyu, melainkan percaya kepada adanya suatu perspektif universal yang muncul dari keuniversalan manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena itu agama mereka, maka mereka pun harus didekati sama seperti pendekatan yang dilakukan mereka yang tidak seagama, yaitu kebutuhan untuk saling menghargai keberadaan masing-masing melalui hidup bersama itu. Pasti akan menjadi suatu proses dialektika yang mentransformasi satu terhadap yang lainnya tanpa harus meninggalkan identitas masing-masing. Karena itu keberadaan agama dalam suatu tatanan bangsa menjadi perlu dicermati agar tidak berubah menjadi kekuatan yang dapat menghancurkan kemanusiaan hanya karena berhasil didomestifikasi demi kepentingan bangsa itu sendiri, sehingga kemanusiaan terancam olehnya. Tidaklah seharusnya agama itu ada untuk melayani kemanusiaan dan bukan sebaliknya. Jadi agama itu untuk kehidupan bersama dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara, saling menghidupkan hidup, melayani demi kemanusiaan.
Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam tugas mandiri 2. Ada pertanyaan yang Mem sampaikan. Bagaimana pendapat Emil Durkheim mengenai agama? Jawaban mahasiswa ya dalam tugas mandiri 2 diketik di kolom komentar link YouTube ini, sekaligus mahasiswa mengisi kehadiran. Kustos mengambil kehadiran berdasarkan link YouTube dan jawaban tugas mandiri 2 mahasiswa. Jadi khusus kustos memperhatikan kalau mereka tidak menjawab tugas mandiri 2 berarti belum hadir ya. Jadi harus ada jawaban dulu dari tugas mandiri 2 dan mahasiswa mengikuti materi ini sampai dengan selesai dan mengisi absensi. Lalu kustos akan mencatat di absensi kelas. Mohon kerjasama dengan kustos ya dalam pertemuan kelima ini. Thank you, dan kita akan jumpa minggu depan dengan maju kelompok 1. Jadi semua kelompok 1 harap memperhatikan apa saja topik yang akan dibahas. Mem sudah berikan link ya, link presentasi materi kelompok. Harap memperhatikan kelompok 1 materi topik apa dan buku yang dipakai. Kemudian kelompok 1 menulis ya hasil laporan baca dari buku itu di makalah dan PowerPoint ya. PowerPoint juga harus buat sekreatif mungkin, jangan asal-asal. PowerPoint sekreatif mungkin mahasiswa. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.